Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Alfiana Amus. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori kewarganegaraan liberal pada mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Langsung saja, yang pertama itu mengenai pokok-pokok dari liberalisme. Jadi, liberalisme atau liberal merupakan sebuah pandangan atau filsafat atau ideologi dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan hal yang paling utama. Di mana secara umum liberalisme ini menciptakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi individu. Paham liberal ini pun juga menolak adanya pembatasan mengenai hak ataupun kebebasan dari individu. Adapun tiga hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak asasi manusia, di mana liberalisme tersebut menginginkan adanya kebebasan, persamaan hak tanpa melihat atau memandang status sosial dari masyarakat. Dalam adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan kenegaraan dilakukan secara diskusi ataupun dilaksanakan dengan persetujuan, di mana ini sangat penting bagaimana individu bisa menyelesaikan masalahnya dan juga bisa menghilangkan nilai atau sifat keegoisan dari masing-masing individu. Dalam hal ini juga liberalisme itu tidak menerima dogmatisme, di mana menurut salah satu pandangan John Locke, dia menyatakan bahwasannya ilmu pengetahuan itu didapatkan dari sebuah pengalaman, di mana pengalaman tersebut dapat berubah-ubah. Dan yang menjadi pemusatan kepentingan di sini adalah individu, di mana fungsi dari sebuah negara itu adalah menjaga dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini senantiasa negara ataupun pemerintah tidak memiliki atau tidak sewenang-sewenang terhadap rakyat, melainkan negara harus bisa memenuhi kepentingan atau bisa mewujudkan kebebasan bagi masyarakat. Gitu. Adapun juga pemikiran tokoh klasik dalam kelahiran dan perkembangan liberalisme klasik. Yang pertama itu dari John Locke dan Hobbes. Mereka mengemukakan mengenai konsep state of nature yang berbeda-beda. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Karena sebelumnya kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama, yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamiah. Namun sejalan dengan perkembangannya waktu, kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Pemikiran yang bertolak belakang satu sama lain, yang ditinju dari awal konsep state of nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. Karena menurut Hobbes, berpandangan bahwa state of nature individu itu pada dasarnya jelek, egois, sesuai dengan fitrahnya. Namun di satu sisi manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru, suatu masyarakat politik yang terkumpul dan membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain, di mana perjanjian itu memerlukan ketiga penguasa. Sedangkan menurut John Locke itu sendiri bahwa individu pada state of nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan harta atau kekayaan, maka khawatir jika individu akan diambil lain, sehingga mereka membuat perjanjian diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah, namun memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun juga menurut tokoh Adam Smith, bahwa Adam Smith kita ketahui dia merupakan
para ahli ekonomi dunia ya, yang memiliki banyak pemikiran mazhab ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Di mana di sini menurut pandangan Sumitro, hukum haluan pandangan yang mendasari sebuah pemikiran adalah klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyoginya. Adapun juga relevansi kekuatan individu, liberalisme klasik dan demokrasi kapitalis, di mana dibahas mengenai juga demokrasi dan kebebasan. Dan dalam bahwasannya pengertian demokrasi termuat juga dalam nilai hak asasi manusia. Karena demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua insan yang tidak bisa saling terpisahkan, melainkan mereka memiliki hubungan timbal balik. Karena sebuah negara yang mengakui dirinya sebagai demokrasi mestinya mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan hak-hak terhadap asasi manusia. Karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia itu bukanlah demokrasi, melainkan fasisme atau negara totalitarian yang menindas gitu. Dimana menginginkan di sini senantiasa demokrasi dan hak asasi manusia itu sejalan dalam penerapannya, di mana di sini juga menginginkan bahwa tidak adanya sebatas pembatasan ataupun sewenang-wenangnya terhadap hak-hak setiap orang. Karena pada harafiahnya atau pada dasarnya demokrasi itu berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena kebebasan yang melandasi demokrasi itu merupakan haruslah kebebasan yang positif dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua itu kapitalisme dan kebebasan. Tatanan ekonomi memainkan peran rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu sisi, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas. Jadi, kebebasan di bidang ekonomi ini sendiri itu harus memiliki tujuan yang jelas demi kesejahteraan dari sebuah masyarakat. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan, teknik tentara dan negara totaliter yang modern. Sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi itu melalui sistem pasaran adalah ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lainnya gitu. Dalam hal ini, walaupun seseorang juga memiliki kebebasan, tetapi bukan berarti bebas dalam menindas ataupun melakukan hal-hal yang senonoh terhadap hak dan martabat dari setiap insan. Jadi terbukti bahwasannya kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal. Baik, mungkin itu saja video singkat mengenai penjelasan materi dari teori kewarganegaraan liberal. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.